Ya, sudah muncul Pak? Ya, sudah. Ya, baik. Di sini masih loading. Baik, sambil dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan ke saya untuk mempresentasikan hasil observasi dari lab kami. Ya. Masih loading Pak di sini? Ya, sudah Pak. Sudah bisa dibuka. Sudah slide belum Pak? Karena di laptop saya tampilannya lambat. Belum slide loh, belum. Tapi sudah muncul ininya. Belum slide ya? Ya, koneksinya mungkin agak ini ya, agak lambat. Silakan, enggak apa-apa, dimulai aja Bapak ya. Oh ya, baik. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini kami mengampu sebagai guru biologi dan di struktur kepengurusan sementara saya sebagai kepala lab, begitu ya, kepala lab, dan di sini kebetulan juga mengampu di bidang biologi. Nah, saya akan sampaikan untuk kondisi lab kami Pak. Nah, di sekolah kami di SMA Veros Kota Sorong, kebetulan SMA kami SMA swasta Pak ya. Di sana ada 5 lab, jadi lab biologi, kemudian lab fisika, lab kimia, kemudian ada lab robotik, dan satu lagi lab multimedia. Nah, lab multimedia itu rangkap untuk TIK dan bahasa. Nah, untuk kondisi bangunan di sini saya sampaikan untuk mohon maaf ya untuk biologi saja karena kemarin tugasnya itu di biologi ya, satu sampel gitu. Ya. Oke ya Pak. Kondisi fisik ya, untuk fisik bangunan untuk ukuran ruangannya itu 9 kali 8,5 ya, 9 kali 8,5 meter. Jadi memang cukup kecil Pak, karena ini rangkap sebagai kelas juga. Sementara untuk rasionya seharusnya untuk standarnya paling tidak 2,4 meter persegi per stadidik. Cuma di sini setelah kemarin kami hitung itu sekitar 0,72 saja, sehingga sangat kurang untuk kapasitas untuk pembelajaran sebenarnya. Terus kemudian belum ada ruang penyimpanan dan persiapan Pak. Jadi sementara untuk penyimpanan ya di lemari untuk bahan dan alat. Kemudian untuk ventilasi cukup, tetapi pencahayaan masih kurang. Karena kemarin juga sempat didirikan gedung baru dan posisi labnya itu di pojok Pak, sehingga semacam apa ya, terjepit ruangan begitu, sehingga agak gelap. Dan ini sedikit mengganggu sih untuk persiapan praktikum, terutama untuk nanti di mikroskopnya Pak ya, jadi kurang cahaya. Terus meja kerja masih kayu. Nah, untuk standarnya kan harusnya paling tidak porselin Pak, supaya tidak mengganggu untuk bahan kimianya ya, tidak mengganggu di meja. Nah, ini untuk kondisi labnya Pak. Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Nah, jadi mejanya masih meja kayu, kemudian tapi bagian bawahnya itu sudah besi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penataan atau lokasinya seperti ini. Jadi meja kerjanya atau meja praktikumnya itu ada 8, dan setiap meja itu nanti ada 4 kursi. Jadi sekitar 32 siswa untuk meja demonstrasi dan persiapan itu di depan. Nah, kemudian di belakang itu ada lemari jas praktikum karena kami juga memfasilitasi untuk siswa ya. Jadi ini bukan milik siswa pribadi tapi untuk inventaris begitu. Nanti selesai dikembalikan kembali. Kemudian ada lemari alat kaca di belakang, lemari mikroskop, dan lemari bahan. Kemudian di sebelah samping itu ada meja porselin. Kemudian ada bak cuci, ini cuma 2 di sebelah pojok. Nah, ini kami rasa juga masih kurang. Dan di sebelah bawah meja porselin yang panjang itu ada seperti lemari ya, lemari kayak locker gitu. Jadi bisa untuk digunakan penyimpanan. Dan untuk sementara untuk lemari asamnya belum ada. Selanjutnya, fasilitas dan peralatan. Untuk mikroskop, alat-alat kaca, peralatan pendidikan, dan bahan kimia, alhamdulillah sudah ada Pak, sekitar 80% kami sudah punya. Kemudian fasilitas yang lain, meja, kursi, lemari, dan alat bahan, bak cuci sudah ada. Kotak kontak, kemudian P3K, tempat sampah, jam dinding, TV, itu juga sudah ada.
Nah, gambarnya bisa dilihat seperti ini untuk lemarinya, ini untuk mikroskop, kemudian ini untuk bahan kaca kami sendirikan, dan ini untuk bahan. Dan untuk bahan ini tadi yang saya sampaikan untuk lemari asamnya belum ada, Pak. Jadi sementara ya masih dengan satu tempat. Nah, ini sebenarnya masih bahaya ya untuk apa ya, asam yang pekat itu nanti bisa mempengaruhi yang lain. Untuk kedepannya kami nanti akan mengajukan untuk supaya ada untuk lemari asam. Nah, ini kondisinya untuk ruangannya, kemudian televisi, bak cuci sebelah pojok, satunya di pojok satunya lagi sebelah sana, dan stop kontak. Kemudian untuk pengelolaan laboratorium, untuk struktur organisasi lab, ini mohon maaf, kami agak berbeda Pak, karena rombelnya cuma 9, sehingga dari Dabodik atau dari dinas itu mengizinkan Wakasek cuma satu Pak, Wakasek umum gitu. Ya, Jadi tidak ada ya nanti enggak apa-apa. pembagian Untuk waka kurikulum efektivitas enggak ya, apa-apa, Pak. kemudian Iya. ya seperti itu. Cuma di situ nanti sebagai petingginya dari yayasan, kemudian ke kepala sekolah, ada komite juga TU. Nah, di sini Wakasek umum itu nanti dibantu oleh koordinator kurikulum dan kesiswaan serta BK. Nah, di bawah itu untuk sementara strukturnya itu adalah semuanya kepala lab. Semuanya kepala lab di masing-masing mapel seperti fisika, kimia, biologi, multimedia. Kemudian di sini juga ada lab robotik, Pak. Di kami juga ada robotik, kemudian kepala perpus. Nah, sementara seperti itu. Nah, untuk struktur yang benar sesuai pelatihan kemarin seharusnya di atas itu ada kepala lab, kemudian membawahi ya, ada koordinator ya. Iya. Nah, untuk kedepannya mungkin nanti kami revisi di sekolah kami untuk masing-masing itu koordinatornya. Kemudian di bawahnya Dewan Guru serta siswa. Baik, next. Untuk pengelolaan lab yang sudah kami lakukan, perawatan, ya walaupun masih minimalis Pak, sudah kami lakukan, perbaikan juga, dan pelayanan praktikum, itu pasti. Kemudian yang kedua, pengelolaan lab yang akan kami lakukan ke depan, ini terutama administrasi dan inventarisasi. Kemarin belum bisa sempat kami labeli semua Pak, karena untuk pelabelan sangat banyak bahannya, alatnya juga, dan itu perlu koordinasi dari yayasan Pak. Kami tidak bisa apa ya istilahnya memutuskan langsung, itu harus ada koordinasi dulu, sehingga yang kami bisa lakukan itu cuma perawatan, perbaikan, dan pelayanan. Sementara seperti itu. Nah, untuk kedepannya program administrasi dan inventarisasi ini akan kami lakukan. Baik, berikutnya untuk penerapan 5S. Dari 5S itu sebelum pelatihan ya secara umum memang belum maksimal Pak. Ya. Mungkin kalau yang ringan-ringan seperti membersihkan, merapikan, merawat itu pasti Pak. Cuma belum terstruktur. Sehingga ya mungkin setelah kami gunakan ya langsung dibersihkan, langsung dirawat, kemudian disimpan. Setelah pelatihan dan sesuai dengan analisis, kami memilih Seiton dan Seiso. Seiton di sini rapi, Seiso resik. Karena itu yang paling realistis saat ini. Karena kondisi lab juga masih lockdown. Jadi kemarin sempat dibersihkan total dulu, baru kami rapikan seperti itu. Karena memang beberapa bulan sama sekali tidak digunakan. Dan siswa juga masih di rumah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi kemarin sebelum dirawat, sebelum dilakukan 5S, masih berserakan di atas meja porselin. Kemudian setelah dibersihkan, bahan-bahan dan alat itu bisa masuk ke lemari. Kemudian ini juga sebelum dan sesudah. Ini sebelum ada beberapa bagian masih berserakan, kemudian dirapikan. Nah, ini juga yang sebelum itu bahan-bahan masih tercampur dengan bahan lain, dan kami sudah mencoba untuk merapikan. Cuma ya tadi untuk yang asam itu belum kami pisahkan dari bahan-bahan yang lain. Seharusnya yang asam kami pisahkan di lemari asam, karena belum ada lemari. Nah, untuk berikutnya, penerapan 5S ke depan, karena yang 2S sudah, maka kami targetnya masih ada 3S ini yang perlu nanti kami lakukan. Pertama untuk seri dulu, Pak, untuk ringkas, dan untuk pelabelan ini yang kami utamakan, serta inventarisasi. Kemudian, Seketsus sama Sisuke itu nanti sambil berjalan. Itu untuk 5S. Kemudian, pelaksanaan PBM-nya. Pertama tentang jadwal, Pak. Karena lab
kami itu merangkap untuk kelas juga, maka jadwal lab di sini sekitar 1 minggu, yaitu 2 kali, Pak, ya, sesuai jadwal. Jadi sekitar ada 4 sesi di setiap harinya. Sesi 1 itu jam pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga mereka kebagian jatah satu kelas itu 2 kali dalam seminggu, karena cuma ada 9 lomba. Artinya bukan praktikum seminggu 2 kali, tidak, tapi mereka memiliki hak untuk belajar di lab 2 kali. Jadi seperti itu, bisa di pertemuan pertama atau kedua untuk bisa praktikum. Ya, saya kira seperti itu untuk jadwal. Persiapan praktikum hampir sama seperti pada umumnya, sesuai SOP. Ya, kepala lab dan guru IPA rapat membahas kesiapan praktikum. Ini bisa seminggu atau 2 minggu sebelumnya untuk persiapan. Dan kepala lab mengecek kesiapan dan kelayakan alat, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Nanti bisa disikapi. Kemudian kepala lab mengecek kesiapan LKPD. Nah, LKPD ini atau worksheet yang nanti akan digunakan untuk praktikum. Kemudian kepala lab menyerahkan daftar bonnya, ya, seperti itu. Terus guru mengisi berita acara di persiapan praktikum. Nah, ini persiapannya. Kemudian berikutnya pelaksanaan praktikum. Peserta didik wajib menggunakan jas lab atau jas praktikum, karena kami sudah mempersiapkan, sudah ada di lemari. Kemudian peserta didik wajib mengikuti tata tertib yang ada. Kemudian guru membagikan LKPD. Setelah itu peserta didik menggunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya. Tentu saja diawasi oleh guru yang bersangkutan. Yang misalkan di situ biologi, berarti guru biologi yang mengaku praktikum itu mengawasi. Kemudian guru menulis catatan penting selama praktikum. Catat. Setelah itu, setelah praktikum atau praktikum selesai, peserta didik membersihkan dan mengembalikan alat di tempat tadi sesuai dengan tempatnya. Kemudian guru memeriksa alat jika ada rusak atau hilang. Jadi kalau memang ada siswa yang merusak atau menghilangkan barang atau alat, nanti wajib mengganti. Kemudian terakhir guru menyerahkan berita acara yang tadi sudah diisi dan melaporkan ke kepala lab. Nah, karena di sini laboran belum ada, Pak. Teman teknisi belum ada. Jadi guru rangkap kepala lab, rangkap laboran, teknisi juga. Jadi nanti pelaporan tetap ke guru masing-masing, pengampu lab masing-masing. Oke, setelah itu SOP penggunaan lab dipercepat, Pak, ya. Sebenarnya banyak. Ya, SOP-nya seperti umumnya. Ini saya lewati saja, Pak, ya. Ini penggunaan praktikum untuk mikroskop, ya. Ini saya lewati saja, Pak. Untuk diagram alurnya itu di laporannya. SOP saya kira seperti itu. Langsung ke usulan, Pak, ya. Usulan pengembangan program laboratorium. Ya, pertama perawatan, perbaikan pelayanan, kemudian administrasi, inventarisasi. Nah, ini yang saya anggap penting juga untuk pembinaan SDM, Pak, karena nanti semacam ada pelatihan untuk para koordinator lab. Nah, saya kira itu penting untuk koordinasi. Bisa rapat koordinasi, bisa pelatihan, atau mungkin ada workshop, mungkin ada pembicara atau pelatih begitu, nanti bisa dilakukan. Terus untuk usulan program 1 tahun, pengadaan alat, pengadaan bahan, kelengkapan inventarisasi, perawatan, pengembangan SDM, kemudian kebutuhan P3K. Nah, ini yang saya anggap penting tadi, pengembangan SDM, Pak, ini kami jadwalkan untuk paling tidak itu setahun 2 kali, Pak. Setahun 2 kali. Untuk yang lain mungkin ini untuk usulan karena bahan juga sudah lumayan lengkap, maka di sini mungkin untuk stok saja, Pak, stok untuk penambahan bahan-bahan yang belum atau sudah mau habis. Gitu. Oke, itu untuk usulan program 1 tahun. Untuk rinciannya ada di laporan. Ini semua sampel 1. Skim sumbelannya seperti ini. Untuk fasilitas, alat dan bahan sebagian besar sudah lengkap. Kemudian kondisi lab terus terang saja ini kurang luas, Pak, masih terbatas. Pencahayaan lab juga masih kurang. Tadi di foto kelihatan gelap. Kemudian belum ada ruang penyimpanan dan persiapan. Nah, ini saya kira juga cukup penting. Kemudian rencana ke depan itu nanti untuk mengembangkan administrasi dan inventarisasi dulu. Nah, ini juga saya anggap sangat penting. Nanti kami labeli. Tentu saja sudah dapat izin dari pemangku yayasan sama kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, kendalanya di pengelolaan dan pengembangan ini terutama biaya, Pak.
karena semua diatur oleh yayasan. Jadi memang sudah benar sekali kalau ada program apa ya, perencanaan 1 tahun seperti itu, kayak macam proposal. Jadi nanti diajukan biayanya. Dan ini pasti juga terbatas karena nanti sesuai dari yayasan. Oke, kemudian berikutnya keterbatasan tempat. Sebenarnya pengen sekali untuk dikembangkan seperti itu ya, ruangan persiapan. Tapi untuk keterbatasan tempat ya belum tahu kami Pak untuk penyikapan berikutnya apakah dibangunkan untuk ruangan berikutnya atau bagaimana kami belum tahu. Jadi di sini kendalanya di biaya sama tempatnya yang masih sempit. Mungkin seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima Dan kasih. kebetulan ini kami dari SMA Veros Kota Sorong itu ya ada 2 peserta Pak di sini. Mungkin nanti untuk sesi berikutnya untuk penambahannya bisa di Ibu Fonia. Rekan saya juga ikut pelatihan di sini juga. Jadi satu sekolah ada 2 yang ikut pelatihan Pak. Ya, ini bisa di. Oke, ya terima kasih ya, Pak Arif ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini bagus ini ya Pak Arif ya, ada rencana ke depannya juga, ada analisis 5S-nya tadi sudah dicoba ya, walaupun masih belum sempurna ya. Ini saya kira udah bagus ya. Nah, untuk Papua ini termasuk masuk Papua ya, Sorong itu ya. Iya, ini sudah Papua Barat. Ya Papua Barat ya, ini sudah lumayan bagus ya, termasuknya walaupun jauh dari Jawa, dari Jakarta, dari ibu kota, tapi bisa sangat bagus ini ya. Dari gedungnya juga sudah sangat layak ini ya. Nah ini saya juga ikut senang nih, ternyata pembangunan di Indonesia bagian timur juga sudah bagus ya. Harapannya nanti ya di sektor-sektor yang lain bisa lebih bagus lagi ya. Oke, yang berikutnya mungkin ini Pak ya, saran saya mengatasi masalah penerangan. Nah, penerangan nanti Bapak mungkin bisa ajukan pemanfaatan solar cell. Nah, silakan nanti Bapak mungkin bisa diajukan, bisa ke Pemda Pak ya, atau ke Departemen SDM ya. Sehingga nanti masalah penerangan tadi letaknya di pojok itu bisa ditangani dengan lampu. Nah, lampu otomatis kan nanti makan biaya. Oleh karena itu nanti Bapak bisa mungkin menerapkan EBT ya, energi baru terbarukan, memanfaatkan solar cell sehingga nanti bisa digunakan. Nah, kalau bisa nanti juga sekaligus dipasang dengan KWH yang ekspor impor. Jadi nggak usah pakai baterai. Karena kalau untuk itu pakai baterai itu repot ya. Sehingga nanti Bapak bisa menggunakan solar cell itu untuk mengatasi masalah penerangan. Nah, gimana caranya? Bisa ngajukan hibah, Pak ya. Saya kira di Papua Barat itu banyak hibah-hibah ya. Karena pembangunan sekarang arahnya nanti ke sana, silakan dioptimalkan. Mengajukan hibah kemana? Ke Pemda juga bisa ya. Ke yayasan juga bisa, sehingga nanti itu bisa mengatasi permasalahan tadi, masalah penerangan dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak ya. Selamat untuk Pak Arif ya. Kita beri aplaus untuk Pak Arif Mahmudi ya. Oke, berikutnya ada request dari Pak siapa ini tadi? Yang request saya Pak. Bu Yuniar Rizky. Silakan, sudah siap Bu Yuniar? Silakan Dewi, Pak. Bu Yuniar. Ya, silakan kami berikan kesempatan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya izin share screen Pak ya.